Hai semua, nama saya Insia. Hari ini saya bersama kelompok-kelompok saya akan melakukan eksperimen tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selamat menyaksikan. Bahan-bahan yang kalian perlukan adalah sendok, air, 2 balon, 2 botol bekas, soda kue, dan cuka. Masukkan 5 sendok cuka pada botol pertama dan masukkan 10 sendok cuka pada botol kedua. Lalu tuangkan 10 sendok air pada botol yang pertama. Untuk botol kedua saya memasukkan beberapa air, saya kira-kira hingga volume kedua botol tersebut sama. Lalu masukkan 1 sendok soda kue pada 2 balon. Di sini saya menggunakan corong agar lebih gampang untuk memasukkannya. Lalu letakkan ujung balon pada ujung botol. Di sini kita harus meletakkannya secara hati-hati agar sodanya tidak masuk terlebih dahulu. Lalu kita tuangkan secara bersamaan. Halo guys, perkenalkan nama saya Pinky dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Elvi. Di sini kami akan melakukan uji coba percobaan kedua, yaitu menguji vitamin C ke dalam air Air dingin panas dan dan air dingin. panas yang akan dipraktekkan oleh Elvi, dan nanti saya akan memberikan kesimpulan. Bye bye. Jadi guys, di sini kita mempersiapkan air panas, air dingin, dan vitamin C. Jadi langkah pertama itu kita masukkan air dingin ke 1 gelas, lalu air panas ke gelas yang berbeda. Lalu kita masukkan tablet vitamin C dengan jumlah yang sama ke dalam masing-masing ini ya. Nyalakan stopwatch. Tunggu sebentar ya. Jeda dulu kan. Jeda kak sayang. Jadi sambil kita menyalakan stopwatchnya, terus kita sambil mengamati reaksi yang terjadi pada kedua gelas ini. Ya seperti ini ya kelihatannya. Jadi ini untuk air panas dan ini untuk air dingin. Jadi guys, setelah Elvi mempraktekkan antara air dingin dan air panas, manakah vitamin C lebih cepat larut di air dingin atau air panas? Jadi vitamin C itu lebih cepat larut di air panas. Lurus tuh. Jadi faktor yang menyebabkan vitamin C lebih mudah larut di air panas dibandingkan air dingin adalah karena suhu. Faktor yang menyebabkannya adalah suhu dan molekul-molekul. Karena air panas suhunya lebih tinggi dibandingkan air dingin, cepat bergerak, sedangkan air dingin ya berbanding lah pokoknya. Jadi kesimpulannya adalah air panas memiliki suhu yang lebih tinggi dan molekul-molekulnya bergerak lebih cepat dibandingkan dengan air yang dingin. Jadi air panas akan memberikan sebagian energinya kalau untuk menggerakkan molekul-molekul, sehingga vitamin C lebih mudah larut di dalam air panas, sedangkan air dingin tidak. Karena perbedaan suhunya lebih rendah
dan molekul-molekulnya menurut saya mungkin agak lama. Sekian dari kami untuk percobaan kedua. Maafkan kami jika ada salah kata karena semua manusia itu tidak sempurna. Hai teman-teman, nama aku Hilmar Christopher Marpaung dari kelas 11. Pada hari ini aku akan melakukan praktikum kimia dan bahan-bahannya sendok, stopwatch, gelas, 2 gelas bening yang udah aku isi air. Airnya itu sama ya, sama vitamin C. Kali ini kita akan melarutkan vitamin C dengan bentuk yang berbeda, satu dilarutkan dan satunya utuh. Kita coba larutkan yang ini, kita pecah-pecah maksudnya, agak susah ya, jadi aku pakai sendok. Sebentar guys, ini aku remukin. Dan ini yang utuh, ini nah, kita sama-sama masukin dan kita lihat yang mana yang lebih cepat larut atau bereaksi. Dan kita coba 1 menit, dimulai dari sekarang. Kita lihat di sini belum ada perubahan yang terjadi, tapi kita tunggu nanti kelanjutannya. Ini yang udah aku tumbuk-tumbuk tadi, dan yang ini yang utuh. Yang utuh mulai kecil ya guys. Oke, udah lebih 1 menit. Ketika sudah 1 menit, kita lihat di sini yang udah aku tumbuk-tumbuk. Nah, di sini udah agak larut ya, udah kayak ada partikel kecil-kecil yang leluasa di dalamnya. Dan yang ini yang enggak diapa-apain, yang langsung aku masukkan ke dalam air. Di sini dia berubah jadi lebih kecil, tapi nggak ada partikel-partikel yang kayak kelihatan di dalam airnya. Nah, kesimpulannya di sini yang kecil lebih dominan ya guys. Jadi kesimpulannya faktor bentuk dapat mempengaruhi kecepatan dalam sebuah reaksi guys. Jadi cukup itu dari saya. Terima kasih. Nama saya Arni. Di sini saya akan melakukan praktikum percobaan keempat. Yang pertama di sini saya menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama itu 3 gelas buah, pemutih, sama cuka dengan klip kertas 3. Jadi langkah-langkah yang pertama kita masukkan 25 ml cuka ditambah dengan 25 ml pemutih ke dalam gelas pertama. Ini gelas pertama.
Yang gelas kedua kita masukkan 25 ml cuka pada gelas yang kedua. Ini cuka ya, 25 ml pada gelas kedua. Yang gelas ketiga kita masukkan 25 ml pemutih pada gelas ketiga. Oke. Kemudian kita masukkan klip kertasnya pada percobaan yang pada gelas pertama. Terus astaga, gelasnya nggak muat, men. Enggak, soalnya kurang ya, men. Jadi di sini kita tunggu beberapa menit. Kemudian setelah itu baru kita lanjut ke penjelasan. Ya, jadi di sini kita sudah masukkan klip kertasnya ke dalam gelas pertama, kedua, dan ketiga. Ya, jadi percobaan yang pertama itu apa perbedaan yang terjadi pada kedua gelas tersebut? Ya, perbedaannya yang percobaan pertama ini kayak gimana ini? Mendidih. Gitu. Bergelumbung. Yang percobaan gelas pertama ini bergelumbung, yang gelas pertama ini kayaknya biasa saja ya. Ini juga biasa saja. Jadi dalam campuran antara cuka dan pemutih di wadah satu itu bereaksi lebih cepat daripada dua gelas lainnya, dikarenakan di wadah satu terdapat pemutih yang mengandung natrium hipklorid. Ya kan tadi itu sudah kan. Jadi dan terdapat campuran antara cuka dan pemutih di wadah satu itu bereaksi lebih cepat daripada kedua gelas ini, dikarenakan wadah pertama ini terdapat pemutih yang mengandung natrium hipklorid dan terdapat cuka yang mengandung asam asetat. Dari ketiga percobaan tersebut, pemutih merupakan katalisme dan cuka korosif. Jadi pengaruh katalis terdapat laju kimia adalah mempercepat laju reaksi. Jadi faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi? Faktor katalisme. Sekian dari saya percobaan keempat. Terima kasih. Ya, halo. Jadi di sini itu saya akan menjelaskan dari keempat percobaan tersebut. Jadi di sini saya akan mewakili Elvi, Pinky, Insia, dan Hilman untuk kesimpulan di akhir. Jadi di sini saya menjelaskan kesimpulannya tentang percobaan pertama. Jadi percobaan pertama itu balon pada botol pertama itu lebih besar daripada balon yang berada pada botol kedua. Jadi hal itu dipengaruhi oleh jumlah soda kue dan cuka yang terdapat pada botol tersebut. Faktor yang mempengaruhi pada percobaan tersebut adalah konsentrasi. Jadi konsentrasi itu kan semua besar konsentrasi suatu urutan, maka laju reaksi akan semakin tinggi. Itu percobaan yang pertama. Di sini yang kedua saya akan menjelaskan percobaan kedua. Jadi percobaan kedua itu air panas memiliki suhu yang lebih tinggi daripada molekul-molekul sehingga dapat bergerak lebih cepat dibandingkan dengan air dingin. Jadi air panas itu lebih cepat dibandingkan dengan air dingin. Jadi percobaan tersebut mempengaruhi faktor suhu. Yang percobaan kedua. Percobaan yang ketiga. Jadi faktor bentuk dapat mempengaruhi vitamin C dalam sebuah air tersebut. Kemudian terjadi singgungan
antara reaksi makin besar. Akibatnya itu frekuensi tumbukan makin sering makin sering, sehingga tumbukan efektif itu juga lebih banyak terjadi pada tumbukan tersebut. Jadi pada percobaan ketiga itu kami menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi luas permukaan. Di sini saya akan melanjutkan percobaan yang keempat. Percobaan yang keempat itu campuran antara cuka dan pemutih di satu wadah bereaksi lebih cepat daripada kedua gelas lainnya. Dikarenakan wadah pertama terdapat pemutih yang mengandung natrium hipklorid dan terdapat cuka yang mengandung asam asetat. Dari ketiga percobaan tersebut, pemutih itu merupakan katalisme dan cuka itu merupakan korosif. Jadi pengaruh katalisme terhadap laju kimia adalah mempercepat laju kimia. Jadi percobaan yang keempat itu merupakan yang faktor yang mempengaruhi itu adalah katalisme. Ya, jadi di sini saya mewakili teman-teman saya. Sekian dan terima kasih video kami. Kelompok berapa ya? Enggak tahu. Sekian video kami, apabila ada salah kata atau dalam penjelasan mohon maaf. Terima kasih.